Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Positif Karena Beriman. Kita akan membaca Alkitab kita dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Kehidupan manusia seringkali ditandai oleh bermacam-macam masalah. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan yang lain. Tapi tahukah saudara, sikap kita terhadap masalah itu akan menentukan hasilnya. Sebetulnya bukan berapa besarnya masalah, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap masalah itu yang akan menentukan hasilnya. Apakah kita akan menang ataukah kalah. Kalau kita punya sikap yang benar, yaitu sikap iman, maka kita menjadi orang yang optimis, positif, dan biasanya hasilnya pun menjadi indah. Ada 12 pengintai yang diutus Musa melihat kondisi tanah Kanaan, melihat musuh yang sama, situasi yang sama, tapi ternyata tanggapannya sangat berbeda. 10 secara negatif berkata, musuh kita besar, bagikan raksasa, kita seperti belalang, mereka akan menelan kita sampai habis. Hanya 2 orang yang optimis, yaitu Yosua dan Kaleb, dan berkata, memang musuhnya besar, tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Allah menyertai kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan itu bisa ditinjau dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu positif atau negatif. Kalau saudara lihat gambar di sebelah kanan itu ada gelas isi setengah. Setengah kosong atau setengah penuh? Setengah kosong atau setengah penuh? Bisa setengah kosong, bisa setengah penuh. Tergantung kita melihatnya. Kadang orang yang negatif berkata, wah sudah setengah kosong, dikit lagi habis. Tapi yang optimis berkata, masih ada setengah, masih setengah penuh. Saya bisa minum dan tidak haus. Persis yang kita lihat sama, tapi tanggapannya berbeda. Coba kita lihat gambar berikut. Saudara, ini gambar apa? Gambar gadis muda atau gambar nenek tua? Siapa yang bisa lihat gambar nenek tua? Siapa yang bisa lihat gambar gadis muda? Siapa yang tidak bisa lihat gambar? Kesalahan bukan pada gambarnya, berarti pada mata kita. Gambar yang persis sama bisa dilihat sebagai nenek tua. Ya, kalau ini dagunya, itu hidungnya yang besar, maka kita lihat gambar nenek tua. Gadis muda gimana? Yang kelihatan cuma pipinya sebelah sini, matanya melihat ke sana, hidungnya kecil. Bisa lihat? Tidak bisa? Ya udahlah, tanya sama yang lain. Yang mudah-mudahan bisa. Saudara, jadi gambar yang persis sama, fakta yang persis sama, bisa ditinjau dari 2 sudut pandangan yang berbeda. Kalau ada anak konglomerat hidup sederhana sekali, satu bilang, hebat loh, hemat. Yang lain bilang boro-boro hemat, pelit. Tergantung cara kita melihatnya, bisa disebut hemat, bisa disebut pelit. Nah, hidup ini juga harus ditinjau dari 2 sisi ini. Apakah kita terbiasa melihat itu dari sisi optimis, dari sudut pandang positif, ataukah pesimis, negatif? Nah, kalau kita ingin hidup berkemenangan, miliki sikap seperti 2 pengintai, Yosua dan Kaleb,
yang hidup positif karena beriman. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa berkemenangan di tengah masalah. Belajar dari keteladanan Kaleb, saya melihat 4 hal berharga. Pertama, orang yang ingin hidup berkemenangan harus melihat dengan mata iman. Dalam Bilangan 13 ayat 30, ketika orang Israel kecut hati dan berkata, balik saja ke Mesir daripada kita mati di sini. Kaleb berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini sikap hidup seorang pemenang, bukan pecundang. Kita akan mengalahkannya. Kita pasti menang. Ketika Daud menghadapi raksasa Filistin yang namanya Goliat, yang membuat semua orang Israel lain ketakutan, karena raksasa ini sangat tinggi besar, 3 meter. Dan mereka bilang, wah gede banget ini raksasa, pasti kita dikalahkannya. Daud melihat dari sudut pandang yang berbeda. Wah, gede bener ini raksasa. Jidatnya juga gede. Saya tidak pernah lihat ada orang yang jidatnya sebesar ini. Jadi saya kalau ketepel pakai ali-ali, mustahil meleset. Saking gedenya, pasti saya akan bisa mengalahkan dia. Saudara-saudara, jadi lihatlah tantangan itu sebagai peluang. Peluang untuk Allah menyatakan kuasanya. Ingatlah bahwa mujizat itu masih terjadi. Dan mujizat itu terjadi biasanya kalau ada masalah. Masalah kecil, mujizat kecil. Masalah sedang, mujizat sedang. Masalahnya besar, mujizatnya juga besar. Lihat tantangan sebagai peluang. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sana dikisahkan Elisa, hamba Tuhan, dikepung oleh tentara Aram dan mau dibunuh. Pagi sekali hambanya membuka pintu kamar dan kaget lihat musuh begitu banyak. Dan dia berkata demikian, 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Orang kalau negatif begitu lihat masalah, celaka, sial, gawat, mati gua. Tapi lihat ayat yang ke-16. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Orang yang beriman berkata, jangan takut, percaya saja, pasti ada mujizat, pasti Tuhan tolong kita. Perbedaannya terletak pada ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang satu tidak punya mata iman, yang satu melihat dengan mata iman. Bahwa di balik semua fakta yang menakutkan, ada tangan Tuhan yang jauh lebih perkasa yang akan melepaskan kita dari kesulitan itu. Jadi jangan hanya lihat dengan mata jasmani, lihat dengan mata iman. Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Matius 17 ayat yang ke-20 berkata demikian. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat itu ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Murid-murid tanya, kenapa Tuhan kami tidak bisa mengusir setan? Karena kamu kurang percaya. Kalau kamu percaya, punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ada ungkapan berkata, love make everything easier, hope make everything bright, but faith make everything possible. Kasih membuat yang sulit menjadi mudah, pengharapan membuat yang gelap menjadi cerah. Tetapi iman membuat segala yang sulit menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi mungkin karena iman. Saudara, dari tahun yang lalu kita memulai perjalanan misi PMB, pelayanan misi berkat,
untuk mengunjungi, memberkati 34 provinsi dengan seminar hamba Tuhan, KKR umum, bakti sosial, dan juga doa keliling. Dan ketika kita mencanangkannya, 34 provinsi, Indonesia itu luas. Siapa kontak person kita di berbagai provinsi, kita juga belum tahu. Berapa besar biaya yang harus kita keluarkan. Saudara, ketika bagian media berkata, Pak mau ditulis apa ini? Saya bilang tulisannya Mission Impossible. Tapi imnya dicoret jadi Mission Possible. Dan sampai hari ini kita sudah mengunjungi lebih dari setengahnya, mungkin hampir 20 provinsi. Sisa 14 saudara sekalian. Dan walaupun banyak biaya dalam setiap perjalanan, Tuhan membuka jalan. Bulan depan ini kita akan berangkat ke Papua. Ya kira-kira ada 30 orang yang berangkat. Satu peserta bayar 15.500.000. Ya kalau kali 30 hampir setengah M itu saudara. Dan setiap orang membiayai dirinya sendiri. Kita mengumpulkan dana untuk daerah di sana. Kalau ada uang kita support hamba-hamba Tuhan di sana. Kita mau melakukan bakti sosial kepada suku Asmat yang ada di Merauke, di ujung Indonesia sebelah timur. Dan bulan berikutnya PMB juga akan berangkat ke ujung sebelah barat dari Indonesia, yaitu Aceh, menyeberang ke Pulau W, menancapkan bendera di Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau bergerak, berusaha, kita tidak bisa melakukannya. Tapi bagi Tuhan, nothing is impossible. Bulan yang lalu kita pelayanan ke Gorontalo, kemudian Manado dan Bitung. Dan di Bitung saudara, saya khotbah dalam seminar dan juga KKR di kantor wali kota, dan malamnya ada KKR di lapangan. Istri wali kota dan wali kota hadir karena dia dilantik 1 hari sebelum seminar dan KKR itu berlangsung. Dan dia minta saya dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain untuk maju ke depan mendoakan mereka. Dan saya doa tumpang tangan memberkati wali kota Bitung, seorang anak Tuhan, supaya dia juga bisa memimpin kotanya dengan baik. Gereja harus memberkati bangsa-bangsa. Gereja harus memberkati daerah-daerah. Gereja harus mendoakan para pejabat pemerintah supaya mereka juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan dalam perjalanan ini kita bisa mendoakan bupati di Nias, wali kota di daerah yang lain, di Ambon juga kita doakan, ada calon gubernur di Kalimantan Tengah doakan, di berbagai tempat. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Tapi kita bisa menjadi berkat. Jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sekalian, kan itu milikilah mata iman. Hidup itu jangan hanya melihat diri sendiri, tapi melihat skala yang lebih luas. Bagaimana hidup kita yang terbatas bisa dipakai menjadi alat Allah ketika kita mengizinkan Dia memakai hidup kita yang terbatas dengan mata iman untuk melihat tantangan sebagai peluang. Beberapa di antara kita mungkin tahu bahwa sekian tahun yang lampau, ketika Pak Harto masih memerintah jadi presiden, dan Pangandaran akan dijadikan sebuah tempat yang menarik, ada lapangan terbang, lapangan golf, ada real estate dan sebagainya, ada perencanaan semacam itu, maka kita beli sebidang tanah di sana sebetulnya untuk tempat retreat, saudara. Tapi kemudian karena Pak Harto turun, maka semua rencana berantakan dan tanah itu juga kita tidak apa-apakan sampai sekarang. Satu kali ketika saya pergi berkunjung ke Pangandaran, ketemu dengan gembala sidang di sana, Pak Pendeta Filipus Subar, lalu saya bilang, ayo saya minta diantar dong ke tanah yang udah lama banget kita punya itu. Waktu kita melintas, kita kaget, daerah itu jadi warung remang-remang, saudara-saudara. Waduh, kok jadi warung remang-remang? Ini apa kali jodoh buka cabang di sini? Lalu kemudian kita ngobrol, Pak gimana kalau ngobrol sama yang jual tanah atau pemuka masyarakat di sana supaya mereka jangan pakai tanah kita dong, itu kan tanpa izin. Maka setelah dilakukan pembicaraan dan mencoba untuk bicara kepada masyarakat yang buka warung remang-remang, bukan cuma satu, banyak lagi saudara. Mereka bilang boleh kita pindah,
Tapi kita minta ganti rugi. Satu warung ganti rugi sekian juta. Ini ada sekian warung. Wah, kita kan jadi bingung. Kok aneh ya di Indonesia. Dia nyerobot tanah kita, malah kita yang disuruh ganti rugi, saudara-saudara. Akhirnya, mau cara apa? Mau ngotot-ngototan, apalagi mereka nanti tahu ini tanah gereja, bisa jadi ribut, jadi sara dan sebagainya. Ya udah kita doa aja sama Tuhan. Tuhan, kita nggak tahu gimana caranya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dengan iman kami percaya ada mujizat yang akan terjadi. Doa berbulan-bulan. Sepertinya orang bodoh gak bikin apa-apa. Cuma haleluya, haleluya di dalam doa. Satu kali saudara, terjadi tsunami yang melandai pantai selatan Jawa. Yang kena Cilacap termasuk Pangandaran. Piur, habis semua itu saudara, warung remang-remang. Langsung Pak Filipus telepon sama saya, sudah bersih. Wah, gimana caranya bersih? Apa digusur sama Pak Ahok? Oh, belum ada. Saudara, dia bilang sudah kena tsunami semuanya. Saya bilang, waduh, kalau begitu cepat kita kasih pagar supaya tidak diduduki orang lagi. Enggak perlu berantem, enggak keluar duit, hanya doa. Tuhan selesaikan dengan caranya. Saya enggak doa supaya ada tsunami loh, saudara sekalian. Kita enggak tahu caranya Tuhan gimana. Tapi bagi orang percaya, ada saja jalannya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan untuk Dia. Yang kedua, kalau kita ingin hidup berkemenangan, selain melihat dengan mata iman, kita harus mengucapkan perkataan iman. Bilangan 13 ayat 30 tadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Orang beriman itu kata-katanya menenteramkan, meneduhkan, tidak memprovokasi. Justru ketika orang mendengar ucapan dari orang beriman, ketakutan sirna, kebimbangan menjadi hilang, diganti dengan kepastian. Saudara, betapa kata-kata kita itu berkuasa. Roma 4 ayat 17 berkata, Allah menciptakan dunia ini, alam semesta, dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya karena apa? Firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, bintang, semuanya jadi. Jika Tuhan menciptakan dunia dengan perkataannya, bukankah kita bisa menciptakan dunia kita dengan perkataan kita? Perkataan profetis membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Beberapa tahun yang lampau, seorang profesor doktor dari Jepang mengadakan sebuah penelitian terhadap air. Dan dia tulis dalam bukunya, hasil penelitian itu berjudul The Miracle of Water. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara bisa klik di YouTube juga. Dan ada fenomena yang aneh. Karena dia ambil air, dia masukkan dalam sebuah tempat, misalnya seperti ember, lalu dia kutuki itu air dengan kata-katanya. Kamu tolol, kamu bodoh, kamu jahat, kamu jelek. Lalu dinilai, dilihat dengan mikroskop. Dan ternyata partikel air itu pecah belah, tidak karuan, berantakan. Tapi kemudian dia ambil air yang sama, ditempatkan di dalam sebuah jerigen atau sebuah ember yang lain. Air dari sumber yang sama. Dipuji-puji, kamu bagus, kamu cantik, kamu hebat, I love you. Begitu dilihat partikelnya dengan mikroskop, ternyata membentuk seperti untayan batu permata. Sampai yang menemukan juga bingung, ini kan benda mati. Kok bisa berespons terhadap kata-kata? Kata-kata jelek menyebabkan porak-poranda, kata-kata yang bagus menyebabkan mereka berkumpul bagaikan untayan daripada permata. Saudara bisa bayangkan, kalau air bisa bereaksi semacam itu, bukankah 70 sampai 80% tubuh manusia terdiri dari air? Dan kalau kita berkata kata-kata negatif, itu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Sebaliknya, kalau kita berkata, kamu diberkati Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan, dosamu diampuni, hidupmu dipulihkan, Yesus mengasihi engkau. Ada pemulihan yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Change your word, change your life. Ubah perkataanmu, selaraskan dengan firman Tuhan. Dan hidup kita juga akan berubah. Kalau kita sakit, kalau kita bilang, aduh tambah sakit nih.
bentar lagi mati nih. Jangan-jangan mati saudara sekalian. Tapi kalau engkau bilang oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Aku tidak akan mati, aku akan hidup dan aku akan memuliakan Allah. Maka kesembuhan mulai mengalir di dalam kehidupan kita. Nah ketika umat Israel bersungut-sungut dan bilang lebih baik kita mati di padang gurun daripada masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang dalam Bilangan 14 ayat 27-28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan bilang, kamu ngomong apa? Mau mati? Aku lakukan kepadamu. Kamu ngomong apa? Engkau percaya bahwa engkau akan masuk dalam perjanjian? Aku lakukan kepadamu. Itu sebabnya dari orang Israel berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang hidup, Yosua dan Kaleb. Semuanya mati. Karena apa? Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut dan akibatnya mereka kena kutuk karena ucapan negatif yang mereka ucapkan sendiri. Ucapan negatif itu bagikan kutuk yang akan merugikan kehidupan kita. Apa yang engkau katakan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Ucapkan kata-kata selaras dengan firman. Maka Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk saudara. Rubah kalimat kita, rubah sikap hati kita. Kalau kita menabur perkataan yang baik, sikap hati yang baik, hal-hal yang baik akan Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah mendengar kisah Tiongkok kuno tentang seorang menantu yang sebel banget sama mertua yang galak, yang tinggal serumah. Mertua ingin rumah selalu bersih. Mertua ingin makanan pagi, siang, dan malam selalu dimasakkan oleh menantunya untuk dia. Dan harus selalu menu yang beda, tidak boleh menu yang sama. Dan harus hangat tersaji. Dan menantu rasanya dijajah benar sama mertuanya. Sampai jengkel. Dia pergi ke seorang tabib dan berkata, Pak tabib, apa kamu menjual racun? Karena aku ingin membunuh seseorang. Siapa yang kamu mau bunuh? Mertua saya. Dan dia cerita kejelekan daripada mertuanya. Dan dia bilang, oh gampang, saya jual racun itu. Yang paling bahaya mematikan sianida. Tapi kalau kamu kasih sianida di kopi, dia langsung mati, kamu ditangkap polisi. Karena ketahuan kamu adalah pembunuhnya. Jadi kalau kamu gak mau ketahuan, saya kasih serbuk ya, yang gak terlalu kuat. Tapi ini bisa membunuh orang yang memakannya selama 3 bulan. Jadi tiap kali kamu masak, kasih 1 serbuk daripada racun ini. Dan lakukan itu selama 3 bulan, dia pasti mati. Tapi supaya tidak ada orang curiga, dari sekarang kamu jangan marah sama dia. Jangan jengkel, biarin aja dia maki-maki. Kamu harus tersenyum, bersikap ramah. Karena kamu masukin itu di dalam masakan. Kamu mesti lebih rajin masak. Oh begitu ya, oke. Dan dia sejak itu lebih rajin masak. Semangat saudara, masak buat mertuanya. Dan bukan cuma masak lalu ditinggal pergi karena dia gak mau makan. Ma, ayo mah makan, ayo duduk, saya temenin, ditemenin. Kalau supnya udah ambil habis, tambah lagi ya, tambah lagi. Ayo kamu juga makan. Oh enggak, saya lagi diet. Ya saya enggak, nanti aja mama aja, habisin mam, habisin. Saudara, dia bantu mertuanya. Padahal di dalam hatinya, makan lu, mampus lu. Kira-kira begitu saudara sekalian. Dan apa yang terjadi, sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah. Hampir 3 bulan, 3 bulan kurang seminggu. Si menantu itu tiba-tiba sadar, mertua saya kok sekarang sudah berubah sikapnya. Dia gak pernah marah lagi, dia akan menjelekan saya. Bahkan dia selalu memuji-muji saya di hadapan suami saya dan di hadapan teman-temannya ibu-ibu yang udah tua itu. Kok berubah ya? Baru sadar. Aduh, mertua saya jadi baik, jadi robah. Tapi minggu depan, bulan ketiga dia pasti mati. Waduh celaka nih. Kasihan juga ini. Maka dia segera pergi kepada tabib dan bilang, Pak tabib apakah Anda menjual obat untuk penawar racun? Loh kenapa? Aku nyesel meracuni mertua. Aku ingin dia sehat dan hidup panjang umur. Lalu kemudian si tabib bilang,
Jangan khawatir, yang aku berikan kepadamu 3 bulan lalu bukan racun. Itu cuma vitamin. Jadi dia tidak akan mati. Oh ya? Kenapa kamu menipu saya? Oh tidak, waktu kamu datang ke sini aku lihat memang ada racun. Tapi racunnya bukan pada mertuamu, racunnya ada pada dirimu. Aku lihat racun pada matamu, aku lihat racun pada mulutmu, pada ucapanmu, pada sikap hatimu, pada perbuatanmu. Dan aku butuh waktu 3 bulan untuk mengeluarkan racun dari hati dan hidupmu. Dan puji Tuhan, ini racun sudah keluar. Jadi kamu akan menemukan mertuamu sehat. Dia pulang ke rumah, dia peluk mertuanya. Mama, maafkan saya, maafkan saya. Mertuanya bingung, kamu gak salah. Mama yang banyak salah, maafin mama. Enggak ma, saya dosanya lebih gede. Dosa apa? Oh pokoknya gak usah tahu lah. Pokoknya maafkan saya. Sejak itu keduanya rukun. Bagikan, siapa itu? Naomi sama Ruth. Berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu padu. Karena apa? Perkataan positif, sikap hati yang positif merubah kehidupan kita dan merubah orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara ingin berkemenangan, miliki mata iman, ucapkan perkataan iman. Yang ketiga, seperti Kaleb, kita juga harus menggunakan potensi dengan maksimal. Yosua 14 ayat 10 dan 11, Kaleb berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia melihat tanah Kanaan waktu umur 40. Sekarang sudah 45 tahun peristiwa itu berlangsung. Dia umurnya 85. Tapi dia bilang, aku masih sama kuat seperti waktu aku berumur 40. Ini orang udah 85 semangat masih 40. Banyak orang sekarang umur belum 40 semangat udah 85, saudara. Orang itu sukses karena semangat, antusias, gairah yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia menggunakan potensinya secara maksimal. Dia bilang, aku lihat nih selama 45 tahun di sini. Itu musuh orang-orang enak yang bikin takut orang-orang Israel yang lain. Sampai mereka binasa di padang gurun. Belum ada yang berani membunuh. Biar aku, kakek-kakek, akan mendatangi tempat itu dan membunuh mereka. Karena aku tahu potensi yang Tuhan berikan kepadaku masih ada dan aku akan gunakan secara maksimal. Ini luar biasa orang yang namanya Kaleb. The giant killer, pembunuh raksasa. Kalau kita ingat the giant killer, biasanya kita hubungkan dengan Daud. Karena Daud pernah bunuh raksasa namanya Goliat. Tapi Daud membunuh hanya satu raksasa, Goliat. Dan Daud membunuh Goliat ketika dia berusia muda, pipinya masih kemerah-merahan. Beda sekali sama Kaleb. Kaleb membunuh raksasa waktu dia sudah tua, 85 tahun. Dan yang dia bunuh bukan satu orang, Goliat, tapi satu kampung, raksasa semua. Bapak raksasa, ibu raksasa, anak raksasa, adik raksasa, mertua raksasa, tetangga pun raksasa. Tapi dihajar oleh Kaleb. Dia benar-benar the giant killer itu, pembunuh raksasa. Kenapa dia masih bisa mengalahkan? Dia tahu berapapun usianya, masih ada potensi yang dia bisa lakukan untuk merebut kemenangan. Saudara-saudara, miliki potensi itu. Dan kobarkan. Jangan merasa terlalu tua, jangan merasa alasan apapun sehingga saudara tidak melakukan sesuatu. Kobarkan karuniamu secara penuh. Di Bandung ada jemaat seorang ibu, sekarang umurnya udah 76. Saya panggil Tante Deborah, rambut udah putih semua. Satu kali dia ngomong sama saya begini, Pak Pendeta, saya punya anak perempuan, dua-duanya dikawinin sama bule katanya. Oh ya, sekarang tinggal di mana Tante? Di Amerika. Kadang-kadang kalau mereka liburan ke Indonesia bisa sebulan datangnya. Lah tinggal di rumah Tante. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris.
Dia juga nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Lalu kita ngomong bahasa Tarsan. Wah, rasanya kok nggak enak banget ya. Sampai akhirnya tante ini ambil keputusan les bahasa Inggris. Wah, hebat. Berapa lama tante? 3 tahun. Wih, luar biasa 3 tahun. Sekarang gimana? Udah lancar tante? Wah, pokoknya sama menantu saya udah bisa ngomong lah. Dia ngerti, saya ngerti. Hebat ya. Udah tua, semangat belajar bahasa Inggris. Yang umurnya masih muda aja malas, sok bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Sunda, malas saudara sekalian. Lalu dia bilang, sekalianlah. Saya bukan cuma les bahasa Inggris, saya les main keyboard. Wah, jadi les keyboard. Umur udah tua main keyboard, iya. Berapa lama tante les keyboardnya? 3 tahun. Waduh, luar biasa. Sampai saya godain dia. Dia bilang, tante kalau di gereja kita itu pemain musik mogok semua. Saya minta tante ya maju ke depan untuk main musik buat jemaat. Saudara, usia udah tua, semangat masih menggelora. Betapa Tuhan kita harus menyadari Tuhan masih kasih potensi luar biasa loh kepada kita. Karena itu mari gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dikit-dikit, orang mah geus kolot. Hayo atuh ikut paduan suara geus kolot. Aduh. Orang Tasik mah cepet tua ya saudara. Diomongin, geus kolot. Jadi pengurusnya geus kolot. Saudara tahu, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir umurnya berapa? 80. Kakaknya Miriam perempuan 85. Waktu laut terbelah dan orang Israel selamat dari kejaran Firaun. Dia bilang, ayo kita main tamborin. Dia mimpin tuh orang-orang main tamborin, perempuan main tamborin. Pemimpinnya siapa? Miriam. Umur berapa? 85. Luar biasa. Ibu-ibu ada yang 85? Coba kalau Natal yang akan datang, lansia main tamborin, Miriam Group. Kan luar biasa ini saudara sekalian. Baru 60, baru 50 lebih. Nggak sekolot. Kaleb bilang, aku udah 85. Tapi aku masih sama kuat seperti usia 40. Aku akan kalahkan itu raksasa-raksasa muda. Karena Tuhan menyertai aku. Ini orang yang hebat. Orang punya kemenangan. Karena antusias yang ada dalam dirinya. Kalau saudara ingin berkemenangan, miliki mata iman. Miliki perkataan iman. Lalu kemudian kobarkan seluruh potensi kita secara maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa yang menyebabkan Kaleb hidup berkemenangan? Dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Ada 4M yang kita perlu pelajari dari hidup Kaleb. Pertama, melihat dengan mata iman. Kedua, mengucapkan perkataan iman. Ketiga, menggunakan potensi dengan maksimal. Keempat, mengikut Tuhan sepenuh hati. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan bilang, Kaleb itu punya jiwa yang lain dari orang kebanyakan. Jiwanya bukan pecundang, jiwanya pemenang. Jiwanya gak setengah-setengah terhadap aku. Dia cari aku dengan sepenuh hati. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he had another spirit with him. Dia punya roh yang berbeda. Jiwa yang lain, roh yang tidak sama. Roh apa yang menyebabkan Kaleb ini berkemenangan? Roh Allah, Roh Kudus. Roh yang luar biasa yang tinggal di dalam dirinya. Dan karena roh yang berbeda itu, Tuhan bilang, aku akan bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Gak semua orang Kristen masuk surga loh saudara. Hanya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang jiwanya berbeda. Yang punya another spirit with him. Roh yang berbeda dengan roh duniawi ini. Tapi roh Allah, Roh Kudus yang menyebabkan kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Orang sekarang kalau sekali-kali ke gereja mah banyak di mana-mana juga. Apalagi kalau ada acara, konser musik, KKR, kesembuhan, orang banyak. Belum tentu masuk tanah perjanjian mereka itu. Karena Tuhan bilang,
orang yang punya roh yang berbeda itu yang aku bawa masuk ke tanah perjanjian. Dan keturunannya pun akan memiliki tanah itu. Dan cirinya orang yang punya roh Allah yang menyebabkan dia beda dengan dunia. Sepenuh hati mengikut Tuhan. Gak setengah-setengah, gak on off. Kadang ke gereja, kadang malas, kadang datang, kadang enggak. Kadang doa, kadang enggak. Kadang baca Alkitab, kadang enggak. Kadang pelayanan, kadang enggak. Susah. Jangan pikir orang Kristen semuanya akan masuk surga. Mungkin lebih banyak orang Kristen akan masuk neraka. Karena yang masuk surga itu bukan orang Kristen. Orang yang ada Roh Kudus yang melahirbarukan. Orang yang mempertuhankan Kristus. Hanya Kristus yang akan membawa kita ke surga, bukan Kristen. Banyak orang KTP-nya Kristen. Nanti kalau Tuhan datang yang diangkat KTP doang. Orangnya mah ditinggalin. Mobil penuh stiker berbau Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Ready or not, Jesus is coming. Mobilnya udah bertobat, penumpangnya belum. Saudara, jadi bukan Kristennya yang membuat kita ke surga. He had another spirit with him. Ingat orang Israel sudah keluar dari Mesir, mati semua di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb. Karena apa? Aku lihat mereka punya roh yang berbeda. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau menanamkan roh itu di dalam hatiku, di dalam hatimu. Kiranya Tuhan menaruh roh takut akan Tuhan di dalam hati kita. Roh Allah, Roh Kudus yang membuat kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkata, aku akan bawa mereka ke tanah perjanjian. Saudara, betapa pentingnya kita memiliki spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Seperti yang dimiliki oleh seorang yang bernama Daniel. Dia budak dari Israel, ditawan dalam dua kerajaan, Babilonia dan Media Persia. Tapi Alkitab bilang dia diangkat oleh raja menjadi Perdana Menteri. Ada 4 raja yang berganti. Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Koresi. Raja ganti 4 kali. Perdana Menteri gak ganti-ganti. Namanya Daniel. Luar biasa kan? Kalau sekarang presiden tetap, menteri bisa diganti-ganti. Ada reshuffle kabinet. Zaman Daniel, reshuffle presiden. Reshuffle raja. Rajanya yang diganti. Tapi dia tetap diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia punya spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Daniel ini non pribumi di kerajaan Babilonia dan Media Persia. Imannya, agamanya juga lain. Mereka penyembah berhala. Dia percaya kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia statusnya budak, tapi diangkat oleh Tuhan. Karena spiritnya. Hidup jujur, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, betapa kita perlu punya roh yang luar biasa ini. Sehingga dalam Yosua 14 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kata mungkin ditulis dalam bahasa Inggris dengan if dan sebaiknya diterjemahkan bukan dengan mungkin tetapi jika. If, jika Tuhan beserta kita, siapa yang akan melawan kita? Aku memang terbatas, tapi kalau Tuhan Roh Kudus menyertai aku akan mengalahkan semua musuhku. Ini juga sikap daripada Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia bilang, kamu menghadapi aku dengan tombak dan lembing, aku menghadapi engkau dengan nama Allah serwa sekalian alam. Aku akan mengalahkan engkau. Saudara, betapa pentingnya spirit Roh Kudus ada dalam hidup kita. Manusia yang paling penting itu bukan cuma otaknya yang encer, bukan cuma relasinya yang banyak. Bahkan saya bilang bukan karakternya yang bagus, tapi spiritnya, rohnya, inner man-nya. Kalau spiritnya, rohaninya mantap, karakternya menjadi bagus. Kan Alkitab bilang, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 hal ini adalah karakter yang indah yang dihasilkan dari apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Hubungan yang baik dengan Roh Kudus menghasilkan kita, membuat kita berbuah-buah. Buahnya karakter, tapi dimulai dari spirit. Spirit kerohaniannya harus sungguh-sungguh
Cinta Tuhan, kejar Tuhan, baca firman, berdoa, pelayanan setia. Dan akhirnya karakternya akan bertumbuh. Dan saya percaya, kalau orang dikuasai oleh Roh Kudus, iblis tidak bisa menjamahnya. Bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap orang percaya. 1 Yohanes 5 ayat 18, orang yang lahir dari Allah dilindungi oleh Tuhan dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang yang lahir baru dikuasai oleh Roh Tuhan. Setan berusaha menyerang, tapi diproteksi oleh Tuhan. Oh, betapa luar biasanya. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saya ingat berapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan dari Jawa Tengah meninggal. Waktu dia meninggal, saudara sekalian, anak buahnya bikin geger. Belum mati, doakan supaya bangkit lagi. Karena dia ditusuk trisula oleh setan, diikat dengan jaring laba-laba. Lah orang mati itu kan sudah dipanggil Tuhan, saudara. Kok rasanya aib itu mati. Lah saudara dipanggil gubernur kan bangga. Dipanggil presiden, dikasih surat gitu ya. Wih, dipanggil Pak Jokowi, bangga kan. Dipanggil gubernur bangga, dipanggil presiden bangga, apalagi dipanggil Tuhan kan. Bangga tuh. Ada yang mau diantar suratnya hari ini supaya dipanggil Tuhan? Kan dipanggil Tuhan itu kan luar biasa. Doakan supaya bangkit kembali. Lalu ada yang bilang, seorang nabiah, wah Tuhan masih melakukan perundingan sidang ilahi dari tadi malam sampai malam ini. Hampir 24 jam tuh. Supaya membangkitkan. Sidang berunding. Emang Tuhan bingung? Kita belum ada juga Tuhan udah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Lagi berunding nih, dibangkitin jangan, dibangkitin jangan. Emang hitung kancing, seperti anak SD kalau nggak bisa jawab, ya A, B, C, D, betul. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Masa begitu? Saudara-saudara, dia nggak pegang firman yang berkata, orang yang lahir dari Allah dilindungi oleh Tuhan dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Udah meninggal, udah dikubur. Saya dengar nih minggu-minggu lalu. Ketika ada yang mau khotbah, seorang pengurusnya maju ke depan, ambil mic. Saudara, saya akan keluar dari roh saya akan keluar dari badan saya. Saya akan ketemu dengan hamba Tuhan ini di alam roh. Lalu tiba-tiba blok slain in the spirit, rebah dalam roh. Orang khotbah, 45 menit selesai, bangkit lagi nih orang. Dia bilang, saya udah ketemu dengan hamba Tuhan. Saya ajak pulang gak mau, udah enak katanya tempatnya di sana. Dia titip salam saja sama jemaat, termasuk sama istri. Tolong ya, rajin-rajin melayani dengan baik. Wah, dan jemaat tepuk tangan, haleluya. Ngawur ini saudara, ajaran sesat ini. Orang hidup tidak ada kaitan lagi dengan orang mati. Ini mah seperti manggil Caima. Apa itu dari Tuhan? 1000% saya bilang, bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari roh, masuk ke alam sana, ngobrol-ngobrol di sana, balik titip pesan dan sebagainya. Waduh. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan terkecoh oleh tipu muslihat si iblis atau penipuan manusiawi, saudara. Saya lebih salut loh sama Pak Ahok waktu dia disantet 2 kali di gedung KPK. Disantet saudara, pakai menyan. Itu dukun-dukun datang saudara. Ada yang telanjang dada, pakai menyan. Ditabur-tabur garam saudara. Wah supaya ditangkap, gak keluar lagi. Keluarnya pakai baju orange. Yang ditangkap bukan Pak Ahok, Sanusi. Anggota DPRD. Yang lain bilang, waduh salah menyan ya mah, salah menyan katanya. Yang ditangkapnya orang lain. 2 kali itu dia disantet di KPK. Dan Pak Ahok bilang apa? Lain kali jangan santet saya di gedung KPK. Santet di balai kota tuh di kantor saya. Saya adepin katanya. Kok berani dia saudara? Karena pegang firman. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Itu sebabnya betapa kita harus hidup melekat kepada Tuhan.
Dan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, cirinya kita akan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Siapa di antara kita hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Miliki 4 sikap ini. Melihat dengan mata iman, mengucapkan perkataan iman, mengobarkan seluruh potensi secara maksimal, dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena roh yang menyala-nyala di dalam kita. Saya percaya Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada Kaleb, yang membawa dia masuk pada tanah perjanjian, akan melakukan hal yang sama bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.